Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigaa wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah khususan li mu'alif hadal kitab Tanbihul Muhtarin li Syekh Alim Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Misri Al-Ma'ruf bi Sya'rani Imam Sya'rani rahimallahu ta'ala wa arda syai'illah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala ila an qol wa kana syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawas. Adalah syekhuna guru kami, kata Imam Sya'rani, Sayyidi tuan kami Ali Al-Khawas. Terkenal juga beliau dengan kejuhudannya, ulama tasawuf yang cukup fenomenal, yaitu Imam Ali Al-Khawas. Beliau gurunya daripada Imam Sya'rani yang ngarang kitab ini. Rahimallahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, inna tariqal qaum radhiyallahu anhum muharraratun alal kitabi was sunnah. Sesungguhnya tariqul qaum, jalannya para pakar tasawuf, jalannya ahli sufi, semoga mereka diridhai oleh Allah, muharraratun alal kitabi was sunnah, itu jalannya diseleksi dari kitab Al-Quran dan juga sunnah, tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahriruz zahab wal jauhar, sebagaimana diseleksinya emas dan permata. Tahu emas? Gimana cara menseleksinya untuk menjadi sebuah logam mulia? Batangan awalnya gimana? Diayak, diseleksi. Emang ada yang langsung bongkahan? Ada, cuman susah nyari yang bongkahan gede. Cuma kebanyakan orang dapatnya yang kecil-kecil sepasir, betul gak? Benir namanya. Itu masih kasar, belum halus, bercampur pasir. Ntar dibakar dulu sama dia, ya, diseleksi emas, diayak, dicari itu kalau yang dikali-kali. Yang kalau yang di dalam tanah lagi bongkahan mungkin, ya, tapi masih bercampur dengan tanah, ya. Nah, itu diseleksi untuk menjadi emas murni. Begitu juga jauhar, permata. Gimana cara menyeleksi permata? Cari dulu. Misalkan logam mulia, emang ngambilnya di mana logam mulia? Dalam perut bumi, betul. Berupa batu dia, bentuknya kayak batu, ternyata dalamnya batu mulia, perhiasan. Makanya harganya mahal. Begitu juga tariqul qaum, para pakar tasawuf, ahli tasawuf, jalannya mereka itu mulia berdasarkan seleksi Quran dan sunnah. Sebagaimana emas dan permata. Wazalika, hal tersebut, li'anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin niyatun sholihatun bimizani syar'i. Karena hal tersebut, dalam setiap gerakan ahli sufi, sukunnya, diamnya ahli sufi,
Niatun soleha, ada niat yang soleh. Niatnya soleh. Pergerakannya, ucapannya, perbuatannya, diemnya, itu niatnya soleh semua. Nggak ada pernah suuzon sama makhluk, sama manusia, sama binatang, nggak pernah suuzon. Ikan gua hilang nih, kayaknya kucing nih, tuh suuzon nggak ada. Itu suuzon itu bagian dari suuzon. Nggak taunya siapa yang ngambil, adeknya, abangnya di rumah, anaknya, betul nggak? Kucing disalahin, salah gak dia? Ente suuzon berarti minta maaf nggak? Minta maaf sama si bau, ya minta maaf. Bau lu ngambil kucing gue ya udah digetak lagi, ya kan? Nama kucingnya kan bau, ya. Minta maaf. Ya. Bimizani syar'i, berdasarkan mizan timbangan syariat. Jadi niat mereka sudah ada timbangannya sesuai dengan rentetan syariat, ya. Wala ya'rif zalika, dan tidak mengetahui akan hal itu illa min tabahuri fi ulumi syariah. Kamu gak bakal tahu kecuali kamu telah mendalami ilmu sedalam lautan syariat. Kecuali kamu telah mengarungi samudra syariat. Untuk mengarungi samudra lautan gampang apa mudah? Susah. Kamu butuh apa? Butuh bahtera, perahu atau kapal untuk mengarunginya. Kecil kapalnya nggak bakal sanggup ke tengah laut. Kalau makin besar kapalnya, bebannya berat, besi kapalnya bagus, yang nomor 1 misalkan mesinnya nomor 1, baru dia kuat di tengah laut dan melawan badai di tengah laut. Itu kuat. Kalau besi-besinya, komponen-komponen kapalnya nomor 1 semua, mahal ya, dari Jerman. Kalau di Indonesia SMK, wah tenggelam udah, ya. Jangankan di tengah laut, pinggir pantai aja udah kelelep dia. Ya. Kok jadi kesono ya? Begitu. Jadi kamu nggak bakal tahu tuh jalan tasawuf itu kecuali kamu telah mendalami ilmu syariat yang begitu dalam. Qultu, aku berkata, kata Imam Sya'rani, fakaziba wallahi, maka berdustalah dia demi Allah. Waftaro, dia telah melakukan fitnah. Man yakulu, bagi orang yang berkata, inna tariqas sufiyah, sesungguhnya jalan tasawuf itu, lam ya'ti biha kitabun wala sunnah, tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Na'udzubillah min zalik. Ada golongan-golongan, Pak, ada golongan-golongan yang mengkafirkan ahli tasawuf. Siapa dia yang belajar tasawuf, maka dia telah kafir karena enggak berdasarkan Quran dan sunnah. Ini orang yang bukti enggak mendalami ilmu syariat, enggak paham dia, ya. Padahal ilmu-ilmu di dalam tasawuf itu adalah ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu yang disaring berdasarkan Quran dan sunnah, sesuai pula dengan tuntunan-tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW pastinya. Wa qauluhu zalika, dan ucapannya akan hal itu, min akbari alamat ad-dalati ala kasrati jahli. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, kata Imam Sya'rani, orang sufi yang belajar tasawuf itu telah kafir misalkan, ya, maka kata Imam Sya'rani, ini indikasi bahwa orang itu dongo, katanya. Orang itu dongo, jahil, ya. Fa inna hakikata sufi, karena hakikatnya tasawuf, indal qaum, menurut ahli tasawuf, huwa bil mujahadat, yaitu dengan mujahadah. Karena kalau kamu belajar tasawuf itu
ibadah kamu ya bakal bersungguh-sungguh melakukannya. Kayak jikiran tadi. Kalau ente nggak paham, ente nggak bakalan kuat tuh. Sholawatan tadi lama buat rasanya jikiran, betul. Badan udah pegel aja, panas. Itu kalau orang-orang biasa kagak bakal tahan. Ngaji begini kelamaan. Udah bayang di rumah nih, oh ngaji MSB kelamaan, sholawatannya pegel aja bawaan, betul gak? Gelisah, belum duduk udah gelisah, ya kak, iya. Ya, karena apa? Ya tadi, karena dia belum paham tasawuf. Karena tasawuf itu bil mujahadat, dengan kesungguh-sungguhan, dengan usaha yang keras, ya. Bisaum, dengan banyak puasa, ya. Wasahar, dan memperbanyak begadang, bangun malam. Nah, begadangnya kita ibadah apa? Main gaple, main gaple, bukan, ya. Begadang kita harus ibadah, adain ibadah, meskipun nanti nggak sholat tahajud nih, sholawat ente sambil nyanyi nih, ya maklum dah akhir zaman namanya juga, betul. Anak muda nyanyi atau main gaple atau main ceki, ya kan, tapi nggak pakai duit, haram hukumnya, ya. Tapi hatinya sambil jikiran bisa. Hatinya selalu dibayang-bayangi dengan Quran dan Sunnah. Kan kemarin di awal kita udah kata, betul. Kalau bisa hidup selalu dibayang-bayangi dengan Quran dan Sunnah. Seperti bayangan yang selalu membututi manusia, gitu ya. Insya Allah. Wal uzlah. Nih, ahli tasawuf sering uzlah, sering menyendiri. Jarang ngobrol sama orang. Keluar rumah tuh dia jarang. Dia lebih sering uzlah. Tapi uzlah diam di rumah, diam di kamar itu bukannya main game, bukan. Ya, iya, kebanyakan orang uzlah main game. Dari mana aja lu uzlah? Ngapain main game kata dia, ya? Bukan, ya. Ngaji, ya. Iya, bersemedi istilahnya. Makanya kata guru-guru kita dulu, orang-orang hebat itu biasanya keluar dari goa-goa. Betul gak? Orang-orang yang keluar dari goa atau penjara biasanya orang-orang hebat. Buya Hamka, betul. Pernah di penjara berapa kali? Habib Rizik, apalagi, ya kan? Keluar masuk. Orang-orang hebat yang masuk goa. Dia di goa itu bukannya main-main, ngarang kitab, ngislamin orang tuh, kegiatannya banyak. Justru mereka bersyukur dalam keadaan tertutup seperti itu. Emang itu udah makanannya di tempatnya. Makanya dia nggak takut. Dia nggak pusing ngurusin manusia. Dakwahin capek, emang enak. Ceramah suara tinggi begitu enak. Capek. Teriak-teriak Habib Rizik. Capek suara begini. Ya, habis. Nah, dia bersyukur beliau bisa menyendiri di penjara. Uzlah namanya. Dia uzlah, ngarang kitab lagi. Karyanya udah banyak. Ya. Sampai mana tadi itu kehilangan? Uzlah, ya. Wal waro, dan orang tasawuf itu jangan ngaku tasawuf kalau belum waro. Ya. Apa tuh waro? Hah? Waro itu dia meninggalkan sesuatu yang makruh. Yang makruh aja ditinggalin. Bagaimana yang haram? Apa tuh yang makruh? Rokok tuh makruh. Betul. Berarti kita belum golongan waro, belum tasawuf asli, belum nyampe makom kita, masih benar-benar jauh. Ya. Masih jauh banget, ya. Gitu. Makan sesuatu yang bau kayak jengkol enak emang, cuma makruh. Sesuatu yang bau tuh makruh, ya. Iya. Makan bawang sebenarnya makruh, ya. Kalau mentah, kalau matang enggak, ya. Wazuhud, dan juga zuhud. Apa tuh zuhud?
Apa zuhud? Siapa yang tahu? Waro, zuhud, itu penting, istilah-istilah itu harus kamu paham. Intinya zuhud adalah ketika dunia itu hilang dari tangan kamu, kamu nggak nangis, hati kamu nggak sakit, itu zuhud. Contoh, ente punya motor hilang, nggak nangis, nangis ya? Lah ketawa. Algonio hilang misalnya, nggak nangis, dia tenang, jiwanya tenang, biasa aja, terkontrol dengan baik. Iya, nggak cinta dunia, hatinya nggak nempel, bisa. Boro-boro, masih berat. Bininya mati, nggak nangis, sendal aja dicari di masjid lagi. Ya, gitu. Intinya ketika dunia hilang di tangannya, dia hatinya tidak nangis, gundah gulana, galau, kacau ya. Habis kacau galau di rumah aja lama-lama nggak jelas ya. Jadi stres lama-lama. Terus wagai ruzalik dan lain-lain, sifat sufi yang lain-lain masih banyak, kalau disebutin banyak ya. Wazalika, hal itu an yasir ahaduhum ya'ti bil ibadat, hal itu akan terwujud salah seorang dari kalian jika kalian melakukan ibadah alal wajhi alladhi yusbihu makana alaihi salafumus soleh lager. Kalau kalian melaksanakan banyak ibadah berdasarkan mirip serupa dengan apa yang dilakukan salafuhumut tohir, salafumus soleh ya. Ikutin apa yang diajarin guru-guru, udah praktekin aja, itu ibadah-ibadah cakep dah. Itu akan melahirkan kezuhudan, melahirkan sifat waro, segala bentuk amal ibadah yang kalian kayak gini nih, zikiran, sholawat. Emang sabar gampang, prakteknya susah Pak. Kalau dipelajari gampang. Apa itu sabar? Menahan diri untuk tidak marah. Itu kan pengertiannya, pengertian dasarnya. Tapi prakteknya, padahal ilmunya dia paham. Sabar adalah menahan diri dari marah, ngerti dia. Tapi prakteknya centang perenang, ya, bagaikan jauh panggang daripada api. Lah coba manggang, tapi jauh dari api, mateng, kagak, nggak bakal mateng. Susah prakteknya sabar. Nah, sifat sabar itu datang itu dengan ibadah. Justru ibadah yang kalian lakukan, baca Quran, sholawat, zikir, sholat dan lain-lainnya, itu melahirkan sifat kesabaran. Itu namanya nurul, cahayanya Allah turun, futuh dari sini nih, dari ubun-ubun kalian. Makanya energinya Allah yang positif itu ya, itu masuk ke jiwa. Itu efek daripada ibadah. Nggak bisa cuma dipelajari ya, nggak cukup. Apa tuh? Vibrasi. Apaan vibrasi? Kurangan air. Cuma dehidrasi. Oh iya. Masya Allah ya. Ayo tanggung nih dikit lagi ya. Walakin lama inda rosat tori kusalaf, akan tetapi ketika inda rosat, hilangnya jalan salaf dengan hilangnya para pelaku ya, salaf, pelaku sufi, zonna ba'dun nas, berprasangka sebagian orang, anha khaurijatun anisyariah, bahwasanya jalan tasawuf itu keluar daripada syariat. Kenapa? Likillati man yatakholak bisifati ahliya, karena sedikit orang yang berkesesuaian dengan akhlaknya, sifat-sifatnya ahli sufi. Ngaku di mulut doang sufi, tapi akhlaknya jauh. Nah inilah akhirnya ngaku sufi. Makanya orang-orang mereka itu yang nggak suka dengan tasawuf ya,
mereka menuduh kita bid'ah. Karena kenapa? Karena nggak sesuai ucapan kita dengan akhlak kita. Yang dilihat mata mereka kan ente misalkan begini, ya nggak sama yang dimaksud dengan tasawuf, ya gitu. Jadi wajar saja kalau mereka menuduh kita. Makanya kalau bisa kita sedikit lah lebih ada perubahan sedikit ya. Kalau bagus banyak ya. Insya Allah. Kama basatnal kalam, sebagaimana kami telah paparkan pembahasan ini ala zalik, akan hal itu fi kitab, dalam kitab Al-Minhaj Al-Mubin fi bayani akhlakil arifin. Nah, ini beliau punya kitab lagi ya. Kitab akhlak tasawuf namanya Minhajul Mubin. Minhaj metode Al-Mubin yang jelas, fi bayani pada penjelasan akhlakil arifin, akhlaknya orang-orang yang arif billah, yang orang-orang yang mengenal Allah. Fa'lam zalika, maka ketahuilah akan hal itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba likula hauba wastur lanal aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli naza bi kulli suli salla wa salam rabbi laihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisahbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina